Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Lantaran tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci, belasan orang jemaah umroh melaporkan pemilik travel Lovina Travel ke polisi atas dugaan penipuan. Pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pria di warung kopi bawah jembatan Ampera Palembang ditangkap polisi karena melawan. Polisi terpaksa tembak pelaku. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di Desa Curup, Kabupaten Pali masih belum surut. Meski demikian, warga masih memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali pada Sabtu pagi. Tercatat 240 rumah warga terdampak banjir. Meski ketinggian banjir lebih dari 1 meter, namun warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Untuk melakukan aktivitas di luar rumah, warga terpaksa menggunakan perahu. Banjir yang merendam Desa Curup disebabkan meluapnya Sungai Lematang setelah diguyur hujan deras. Pihak keamanan saat ini terus berjaga di lokasi banjir guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Untuk kita, untuk segi keamanan cukup kondusif, cukup aman. Karena sini kita kerjasama juga dengan Babinsa, kepala desa maupun dengan Pak Camat di sini. Kita koordinasi dan kita komunikasi dan kita selalu terjun sama-sama di sini untuk tetap kita pantau. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, puskesmas di sini. Banjir merendam Desa Curup sejak 4 hari lalu membuat warga sulit mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bantuan yang diharapkan sampai kini belum diterima oleh warga. Kalau banjir ini merasanya kami ini terlalu, nggak tahu ya, susah ngatakannya. Kenapa, Pak? Ini usaha susah kalau macam ini ya, banjir ini. Jadi berdampak, Pak ya? Berdampak ya? Memang. Apa pekerjaannya, Pak? Pekerjaan tani. Kebunnya terendam? Terendam lah. Ini makanya susah aja kena mencari itu. Sudah ada bantuan dari pemerintah, Pak? Belum ada sekarang ini. Harapannya dengan pemerintah, Pak? Harapan yang jelas nak minta bantuan lah. Ya. Untuk depan ini, Pak ya? Ya. Ya. Banjir juga merendam puluhan hektar kebun karet dan sawah milik warga. Diperkirakan banjir masih akan terjadi mengingat curah hujan di Kabupaten Pali masih cukup tinggi. Dedi Oransah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang suami menggerebek istrinya saat sedang berselingkuh dengan seorang pria di sebuah penginapan di kota Palembang. Sang suami kemudian membawa pasangan selingkuh tersebut ke kantor polisi untuk diproses secara hukum. Pasangan berinisial NH dan PW hanya bisa diam 1000 bahasa saat digelandang ke Mapolrestabes Palembang. Keduanya diserahkan suami NH saat digerebek berselingkuh di sebuah penginapan di kawasan Gandus, Palembang. Pasangan selingkuh ini juga mengaku perbuatan tersebut bukan kali pertama dilakukan. Tertangkapnya pasangan ini berawal dari kecurigaan suami NH dengan perilaku sang istri. Bahkan saat dirinya pergi bekerja, NH kerap keluar rumah tanpa izin. Kalau di penginapan di rumahnya nggak ketahuan, tapi mereka ngaku galau itu nah, datang di rumah. Pengakuan mereka berapa kali sudah, Pak, selingkuh? 2 kali. Di mana dia ngelakuin, Di Pak? hotel apa tadi Yun ngomong Yun? Penginapan dekat Bukit Gunung. Ya, di penginapan ya? Iya. Kita itu istri tadi tuh memang izinnya kemana, Pak, sering, Pak? Izinnya enggak izin, enggak tahu. Kadang-kadang aku kadang-kadang kan balik capek, balik malam, kadang-kadang datang anak katanya lagi makan bakso ya Yun ya. Gitu ya. Iya, ya kita enggak tahu namanya itu izin enggak tahu lah. Aku bahkan aku WA, kamu pergi nginep, enggak ngomong sama laki apa itu bagus kataku. Tetap aku yang salah, ngoceh-ngoceh ini. Kelihatan nggak, Pak, cara istri kalau dia memang sudah ada selingkuhan gitu? Kelihatan, caranya Di mana, Pak, kelihatannya, Pak? ya, bingung sama kita, melawan nian itu nah. Oh, mulai marah gitu, Pak ya? Marah. Salah dikit marah gitu, Pak ya? Iya. Tanpa sebab gitu, Pak ya? Iya. Gitu. Hah? Main HP terus. Oh, dia sering main HP Ya, terus. coba kan ketahuan aku mati kenyo. PW yang juga diketahui telah memiliki istri dan anak ini berprofesi sebagai pedagang jamu di salah satu pasar tradisional di kota Palembang.
Meski telah menikah selama 11 tahun, namun suami NH berharap istri dan pasangan selingkuhnya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Takut mendapatkan sanksi hukuman penjara, seorang warga Kota Palembang menyerahkan senjata api rakitan milik keluarganya ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Polisi menjamin masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senjata api ilegal tidak akan diproses hukum. Awi, warga Jalan Fakih Usman, Seberang Ulu 1 Palembang ini mendatangi Polsek Seberang Ulu 1 Palembang pada Sabtu siang. Kedatangan pria 30 tahun ini untuk menyerahkan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut 3 butir amunisinya. Penyerahan senjata api ini diterima langsung oleh Kapolsek Seberang Ulu 1. Polsek Seberang Ulu 1 saat ini tengah gencar menggelar operasi Senpi Musi 2023. Masyarakat yang memiliki senjata api ilegal diminta menyerahkan kepada pihak kepolisian. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kejahatan, khususnya yang menggunakan senjata api ilegal. Kalau kita hanya ada TR tentang operasi SNP, kita memberikan himbauan kepada masyarakat yang apabila menemukan atau memiliki atau juga mengetahui adanya senjata api untuk segera menghubungi pihak kepolisian khususnya Polsek Seberang Ulu 1 untuk menyerahkan atau memberikan informasi. Dan alhamdulillah himbauan kita ini didengar oleh masyarakat, ya. Dan pada hari ini diserahkan oleh masyarakat untuk diamankan di kantor polisi Polsek Seberang Ulu 1. Kami kebenaran kemarin lagi beres-beres di rumah. Kita nggak tahu ini mungkin dari kakek dulu kan, karena memang dia dulu tugas di kebun. Jadi mungkin ada nyimpen yang ini senjata ini. Jadi kita serahkan, kita takut nanti ada salah guna dari anggota keluarga kita yang lain. Polisi berharap apa yang dilakukan Awi dapat diikuti masyarakat yang masih memiliki maupun menyimpan senjata api rakitan ilegal. Polisi menjamin mereka yang secara sukarela menyerahkan senjata api ilegal tidak akan diproses secara hukum. Namun jika tertangkap tangan, akan diproses sesuai hukum yang berlaku di tanah air. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi Pasar Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir pada Sabtu siang. Puan meninjau langsung harga sejumlah kebutuhan pokok dan berdialog dengan sejumlah pedagang. Puan menilai harga kebutuhan pokok masih dalam kategori wajar. Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan ke Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Sabtu siang. Dalam kunjungannya, Puan mendatangi sejumlah lapak di pasar dan menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang. Tidak hanya meninjau pasar, Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan sempat memborong barang-barang yang dijual pedagang. Kedatangan Puan Maharani ke pasar untuk mengetahui harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. Meski beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, namun menurut Puan, harga tersebut masih terjangkau oleh masyarakat. Beberapa pedagang yang tadi saya tanyakan, memang ada sedikit kenaikan harga di beras, gula pasir, kemudian minyak goreng, namun harganya masih terjangkau. Hanya memang konsumsi dari masyarakat itu jadi berkurang. Kalau biasanya beli 5 kilo, sekarang jadinya hanya 2 kilo. Jadi memang ini harus diantisipasi menjelang bulan Ramadan dan Lebaran ini. Pasar-pasar khususnya yang ada di kabupaten kota, pemerintah tentu saja harus mengontrol atau kemudian mengecek kembali sebelum menjelang Ramadan ini supaya harga-harga bisa lebih stabil. Kalau kemudian ada kenaikan bisa dilakukan. Menanggapi keluhan pedagang dan pembeli yang sulit mendapatkan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita, mantan Menteri Koordinator PMK ini berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah membahas permasalahan tersebut. Di akhir kunjungan, Puan sempat mengomentari kondisi Pasar Indralaya yang kurang layak dan meminta perhatian pemerintah Ogan Ilir untuk melakukan perbaikan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Organisasi Muhammadiyah dan Aisyah menggelar musyawarah daerah Kota Palembang yang ke-14 dan 13. Salah satu agenda musda kali ini adalah memilih pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Palembang periode 2022 dan 2027.
Pertunjukan seni bela diri tapak suci ini mengawali pembukaan Musyawarah Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Palembang ke-13 dan 14. Musda dibuka langsung oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Ridwan Khairuddin. Salah satu agenda Musda kali ini, pemilihan pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Palembang periode 2023-2027. Untuk menjadi calon ketua harus diusulkan minimal oleh 3 cabang yang ada di Kota Palembang oleh pimpinan cabang. Saat ini telah mengerucut menjadi 49 calon sementara untuk pimpinan Muhammadiyah dan 32 calon pimpinan Aisyah. Calon sementara tersebut akan diseleksi kembali pada sidang pleno menjadi calon tetap untuk dilakukan pemilihan. Kalau itu sudah ditetapkan oleh Panle, waktu itu juga sudah melalui musyawarah pimpinan daerah dan ke-49 itu sudah terpenuhi semuanya kriteria, syarat, calon itu sudah mengembalikan kesediaan, punya nomor baku Muhammadiyah, kemudian ya banyak sekali gitu ya. Intinya dari bakal calon sementara, dari bakal calon kemudian calon sementara, besok menjadi calon tetap, begitu sudah terseleksi begitu. Musda kali ini diikuti ratusan anggota Muhammadiyah dari cabang dan ranting yang ada di Kota Palembang. Untuk yang pelaksanaan musda hari ini, itu pesertanya di seluruh Kota Palembang, yaitu di wali kota, pemerintah ya, pemerintah dan seluruh anggota Muhammadiyah, cabang-cabang dan ranting seluruh Palembang dan Aisyah, Muhammadiyah dan Aisyah. Mereka yang terpilih pada musyawarah daerah akan menahkodai organisasi Muhammadiyah dan Aisyah Kota Palembang selama 5 tahun ke depan. Siapapun yang terpilih diharapkan dapat membawa kedua organisasi ini menjadi lebih baik dan menghasilkan program untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara, khususnya dari Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan semangat Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita utama hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Lantaran tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci, belasan orang jemaah umroh melaporkan pemilik travel Lovina Travel ke polisi atas dugaan penipuan. Pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pria di warung kopi bawah jembatan Ampera, Palembang ditangkap polisi.